Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2932 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ke-7 malapetaka atau cawan murka Allah. Hari ini kita belajar malapetaka pertama sampai ketiga. Cawan pertama ditumpahkan, ayat 2 perhatikan. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, cawan pertama ditumpahkan, terjadi wabah penyakit bisul yang jahat dan berbahaya. Berbahaya di sini itu menandakan itu sangat menular dan mengancam orang yang terkena bisul itu. Yang kena bisul, herannya hanya orang-orang yang memakai tanda binatang 666 dan yang menyembah patung buatan antikristus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan ini memberikan peringatan buat kita, jangan pernah kompromi dengan dosa. Mungkin saudara berpikir, saudara yang dikasihi Tuhan, oh enggak apa-apa Pak Pendeta, kita semua juga cari makan. Yang penting kita bisa atasi, kita bisa kontrol dan sebagainya. Ya, awalnya saudara mungkin bisa mengontrolnya sama seperti api. Kalau masih korek, saudara bisa mengontrolnya, bisa pakai untuk masak,
Tetapi kalau itu sudah besar, saudara, itu akan sangat sulit untuk dikontrol. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan kompromi dengan dosa. Jangan main-main dengan setan, dengan iblis. Karena tidak ada yang gratis. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah kompromi dengan dosa, dengan iblis, maka itu akan membuat saudara ada dalam masalah besar. Bapak Ibu Saudara bertobat. Jangan sampai saudara berkompromi dengan iblis supaya saudara mendapat pasangan jodoh, saudara pakai pelet, saudara pakai guna-guna, saudara pakai penglaris dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, ingin mendapatkan satu jabatan, pangkat, saudara kompromi dengan iblis, maka itu akan mengikat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang kena sakit penyakit bisul yang berbahaya itu, mereka yang memakai tanda binatang 666 dan menyembah patung. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau saudara sudah mulai kompromi, saudara mulai menyembah ke gunung ini, ke goa ini, mulai menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, saudara akan kena wabah penyakit bisul yang jahat dan berbahaya ini. Saudara, ada perbedaan seperti di tanah Mesir, orang Mesir kena tulah, tapi orang Israel yang tinggal di Gosen, mereka dapat perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun orang Israel yang kena tulah. Ada perlindungan Tuhan di sana. Amin. Demikian juga saudara, cawan yang pertama ini ada perbedaan. Yang kena ini orang-orang yang menyembah patung itu, mereka yang memakai tanda, mereka yang menjadi pengikut antikristus, mereka kena tulah bisul yang jahat dan berbahaya ini. Tapi bagi orang-orang percaya, ada perlindungan Tuhan. Amin. Yang kedua, cawan kedua ditumpahkan, ayat 3 perhatikan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut. Cawan kedua ditumpahkan laut jadi darah, seperti darah orang mati, bau amis. Semua makhluk yang ada di dalam laut mati semua. Saudara, laut ini bicara tentang perekonomian dunia. Perekonomian lumpuh total ketika cawan kedua itu ditumpahkan. Banyak orang stres, frustasi karena mereka mungkin mengandalkan usaha pekerjaan mereka, mengandalkan harta, uang mereka. Mereka mengandalkan harta dunia, mereka akan mengalami hal yang sangat tragis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi kepada mereka yang punya tanda binatang dan yang menyembah patung antikristus? Ini tergantung pada sudut pandang teologi saudara. Apakah sudut pandang teologi saudara pre-trib, mid-trib, atau post-trib? Ini bicara tentang pengangkatan gereja ya. Pre-trib itu artinya sebelum masa kesusahan besar, gereja sudah terangkat. Itu pandangan orang yang memiliki pandangan teologi pre-trib, sebelum tribulasi. Ada juga yang mid-trib, di tengah 3,5 tahun masa kesusahan, ketika antikristus menyatakan diri, gereja terangkat. Itu sudut pandang orang yang memiliki pandangan teologi middle tribulasi. Dan yang ketiga, post-trib. Post-trib ini bicara sesudah 7 tahun masa kesusahan besar, antikristus berkuasa. Setelah 7 tahun itu selesai, gereja terangkat. Jadi, apakah ini hanya terjadi kepada mereka yang punya tanda binatang dan yang menyembah patung yang akan kena murka?
Ini tergantung sudut pandang teologia saudara, apakah pre-trib, mid-trib, atau post-trib. Saya sederhanakan, jadi sebelum ini semua murka Allah ini terjadi, bagi saudara yang percaya pre-trib, ya sebelum ini terjadi, saudara sudah terangkat. Atau saudara yang meyakini mid-trib, di tengah perjalanan kesusahan besar 3,5 tahun, saudara terangkat. Atau nanti semua murka Allah ini terjadi menimpa semua orang, selesai murka Allah ini, maka gereja Tuhan terangkat. Tergantung yang mana yang saudara yakini. Jadi saya kembalikan saudara untuk memilih keyakinan yang mana yang harus saya percayai. Apakah pre-trib, mid-trib, atau post-trib. Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan yang kedua ini merupakan murka Allah kepada dunia karena terlalu mengandalkan perekonomian, karena terlalu mengandalkan harta, kekayaan, relasi mereka, koneksi mereka. Ini yang membuat Tuhan geram, murka, dan menghukum dunia karena terlalu mengandalkan ekonomi mereka. Tidak mencari Tuhan, lebih mengejar harta dunia. Dan di cawan yang kedua, Tuhan menghukum dunia, menghukum perekonomian menjadi lumpuh. Cawan yang ketiga, ayatnya yang keempat, perhatikan. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Cawan yang ketiga ditumpahkan sungai-sungai, mata-mata air, sumber air menjadi darah. Air merupakan sumber kehidupan. Kalau cawan kedua, laut menjadi darah, berarti air sungai, sumur, waktu cawan kedua ditumpahkan, berarti sungai, sumur, air minum masih aman. Tapi cawan ketiga ditumpahkan, air untuk minum berubah menjadi darah. Dimanapun kita taruh, air itu berubah menjadi darah. Saudara, menurut penelitian, orang yang tidak minum air lebih cepat mati ketimbang tidak makan. Saudara bisa tahan 3 hari nggak makan, tapi saudara tidak bisa menahan haus. Artinya, air itu memang sumber kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 sampai ayat 7, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudara, ayat 5 sampai ayat 7 ini adalah penghukuman, penghakiman Tuhan kepada bumi ini karena apa? Karena telah menumpahkan darah orang-orang kudus, nabi-nabi, mereka siksa, mereka bunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengikut Yesus, saudara disiksa, saudara mungkin dianiaya, darah tertumpah, saudara, kalau saat itu murka Allah belum ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada saudara, Tuhan sedang menampung. Nanti, satu hari nanti akan tiba, di mana semua orang yang menganiaya orang-orang percaya, mereka akan merasakan akibatnya. Semua kehidupan mereka, sumber hidup, air akan berubah menjadi darah. Sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas bumi yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus, nabi-nabi Tuhan, orang-orang benar yang mereka siksa, darah mereka tertumpah.
pada saat itu Tuhan menampung murka Allah sampai pada hari yang sudah ditetapkan. Murka Tuhan menimpa seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama Saudara, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan kuasa iblis. Karena apa Saudara? Karena itu hanya membuat Tuhan murka. Jangan sampai saudara dan saya mengaku orang Kristen, mengaku orang percaya, tapi masih kompromi dengan dosa. Masih pakai magic, opo-opo, masih pakai jimat, mantra, dan sebagainya. Saudara, itu tanda saudara kompromi dengan dosa. Saudara memakai tanda binatang itu, menyembah patung, menyembah yang bukan Tuhan. Saudara akan ditimpakan murka Allah ini. Makanya saudara bertobat. Kalau saat ini sudah mendengar firman Tuhan ini, yang harus saudara lakukan, bertobat. Yang kedua saudara, ada perlindungan bagi kita orang percaya. Amin. Betul akan terjadi penghakiman, penghukuman atas bumi ini. Tapi ingat, ada perlindungan Tuhan bagi kita umat Tuhan. Sama seperti yang Tuhan lakukan di Mesir. 10 tulah menimpa orang-orang Mesir. Tapi tidak ada satu orang Israel pun yang terkena tulah itu. Ada perbedaan antara orang benar dan tidak benar. Amin. Ada perlindungan bagi kita orang-orang percaya. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, jangan cari-cari masalah dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang benar. Walaupun dia mungkin jemaat biasa, tapi kalau dia hidup benar, saudara jangan cari masalah dengan mereka. Karena apa saudara? Karena pembalasan Tuhan itu pasti bagi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang-orang benar, orang-orang percaya. Tuhan akan membalasnya dengan penghakiman, penghukuman yang lebih sadis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bermasalah dengan orang percaya, dengan orang benar, dengan hamba Tuhan, cepat berdamai. Memilih untuk selesai ke masalah itu dengan baik-baik. Kalau saudara salah, akui, minta ampun. Jangan sampai saudara sudah melukai hati hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang membunuh orang-orang kudus. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kita kalau kita sudah membenci itu sama seperti membunuh? Kalau saudara membenci si A, si B di kalangan pelayanan di gereja saudara, saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Jangan sampai saudara nanti kena hukuman murka Allah. Bertobat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur, menasihati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.